Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam video ibu yang terbaru, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Ini adalah materi yang kedua setelah kita mempelajari tentang sistem informasi akuntansi, ya. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini nanti kita akan mempelajari tentang banyak hal yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah analisis transaksi, ya. Nah, sekarang apa saja yang akan kita pelajari, yaitu ini. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi yang akan kita pelajari adalah satu, nanti kita akan belajar tentang rumus persamaan dasar akuntansi, kemudian pengelompokan tiap akun, kemudian pengaruh yang dihasilkan oleh akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi, kemudian ini persamaan dasar akuntansi juga akan membahas tentang nanti kalau kita sampai waktunya ada latihan persamaan dasar akuntansi, gitu ya. Nah, kita yang pertama dulu, ya, tentang rumus persamaan dasar akuntansi. Kita lihat, ya, rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, H sama dengan U plus M. Nah, harta itu adalah pasifa, kemudian utang ditambah modal itu adalah pasifa. Nah, kita sekarang harus tahu kenapa kita harus membuat dulu persamaan dasar akuntansi. Padahal nanti kesananya kita itu adalah tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kenapa kita harus tahu dulu persamaan dasar akuntansinya? Karena dengan persamaan dasar akuntansi adalah sebagai pedoman untuk kita akan melanjutkan nanti ke siklus akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi kita akan belajar bagaimana cara menganalisis transaksi, kemudian mengelompokkan transaksi ke dalam harta, utang, atau modal. Kemudian kita juga bisa mengetahui pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh harta, utang, dan modal tersebut. Nah, kita lihat kembali yang kedua adalah tentang pengelompokan tiap akun yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, akun-akun yang ada dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah satu harta, kemudian dua utang, ketiga modal. Nah, akun-akun ini tuh kita kelompokkan. Apa yang termasuk ke dalam harta? Kemudian apa yang termasuk ke dalam utang? Apa yang termasuk ke dalam modal? Untuk apa ini dikelompokkan? Ini berguna nanti untuk kita bisa mengetahui pengaruh-pengaruh yang timbul dari pengelompokan harta ini atau utang ini atau modal ini terhadap transaksi yang telah kita lakukan, gitu, ya. Nah, kita lihat pengelompokan harta apa saja, kita lihat. Oke, nah ini harta itu ada tiga, ya, ada harta lancar, ada harta tetap, kemudian ada harta tak berwujud. Nah, kita pelajari dulu harta yang harta lancar. Nah, harta lancar ini terdiri dari kas. Kas itu adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berada di perusahaan ataupun yang berada di bank. Jadi betul-betul uang yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah kas. Jadi kita tidak lagi menyebutkan uang, gitu. Tapi kita akan menyebutkan kalau misalnya berkenaan dengan uang itu adalah kas. Kemudian piutang. Piutang adalah tagihan di pihak lain. Jadi kita punya tagihan di pihak lain atas transaksi yang kita lakukan tentunya. Jadi kita punya tagihan di pihak lain. Itu namanya piutang, gitu. Jadi walaupun uangnya misalnya ada di pihak lain, tapi tetap kita mengakui itu adalah sebagai harta kita. Itu namanya piutang. Kemudian yang ketiga adalah ini. Nah, ini perlengkapan. Nah, perlengkapan itu adalah barang-barang yang mendukung operasi perusahaan dan umur dari barang tersebut relatif pendek. Kemudian habis pakai. Itu yang disebut dengan perlengkapan.
Contohnya misalnya kalau di perusahaan yang bergerak dalam jasa salon, misalnya sampo, vitamin rambut, seperti itu, cat kuku, yang umur dari barang-barang tersebut relatif pendek dan kemudian nantinya akan habis pakai. Kemudian beban yang dibayar di muka. Nah, ini beban yang dibayar di muka ini adalah sebuah beban yang kita anggap sebagai harta. Kenapa? Contohnya misalnya begini. Nanti akan kita pelajari di jurnal penyusunan, ada beban yang dicatat sebagai beban, ada beban yang dicatat sebagai harta. Nah, kalau beban yang dibayar di muka ini adalah beban yang dicatat sebagai harta, ya. Nantinya dianggap sebagai harta. Contohnya menjadi kalau gaji, kalau sewa misalnya. Nah, sewa dibayar di muka. Nah, itu termasuk ke dalam harta, gitu ya. Gitu. Kemudian harta tetap terdiri dari peralatan. Nah, bedanya peralatan dengan perlengkapan adalah peralatan ini umur barang-barang yang dibuat atau digunakan dalam proses sebuah perusahaan, tapi umur dari peralatan ini adalah relatif panjang, tahunan. Kemudian bedanya dalam peralatan ini ada akumulasi penyusutan, beda dengan perlengkapan. Kemudian gedung adalah bangunan yang dipakai untuk operasi perusahaan, mesin misalnya yang digunakan untuk mendukung usaha perusahaan, kendaraan adalah untuk alat transportasi dalam perusahaan, dan kemudian tanah adalah yang dimiliki oleh perusahaan atau yang diduduki oleh gedung dalam sebuah perusahaan. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah utang. Nah, pengelompokan utang ini adalah ada utang usaha, utang dagang, utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, utang usaha, utang dagang, utang bank ini biasanya itu termasuk ke dalam utang pancar. Kalau utang hipotek dan utang obligasi itu termasuk ke dalam utang jangka panjang. Selanjutnya kita lihat. Nah, ada modal. Nah, modal ini adalah yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tadi harta sama dengan utang dan modal. Jadi pada saat kita mendirikan perusahaan, maka ada modal yang kita punya, ya. Modal ini terdiri dari apa aja, Bu? Nah, modal ini terdiri dari satu, itu adalah modal sendiri. Modal sendiri itu adalah betul-betul modal milik sendiri. Jadi kalau kita mau mendirikan perusahaan, misalnya kita punya modalnya 75 juta, tapi misalnya pada saat kita mau mendirikan perusahaan kita harus punya 100 juta. Gimana ya caranya? Nah, kita biasanya pinjam ke bank misalnya 25 juta sehingga harta kita menjadi 100, gitu ya, 100 juta. Modalnya berapa? Nah, itu modalnya 75 juta. Itu disebut dengan modal sendiri. Nah, yang kedua, PRIV atau PRIP adalah pengambilan pribadi si pemilik modal. Jadi kalau kita misalnya menanamkan modal ke sebuah perusahaan, kemudian di tengah-tengah perjalanan perusahaan kemudian kita memiliki kebutuhan dan kemudian kita mengambil uang dari perusahaan, itu disebut dengan PRIV. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya dalam bidang jasa salon, kita misalnya cuci rambut, kita misalnya melayani rias wajah, kemudian kita mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan uang, itu yang dinamakan dengan pendapatan. Kemudian beban itu adalah hal-hal yang dibayar, beban-beban yang dibayar oleh perusahaan. Contohnya misalnya bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar telepon, bayar air, kemudian bayar sewa, bayar asuransi. Nah, itu termasuknya ke dalam beban. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti tentang pengelompokan ini. Kemudian, nah sekarang kita lihat pengaruh-pengaruh apa yang timbul atau yang dihasilkan oleh akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi. Kita lihat, ya, apa aja? Kita lihat, Nah, ini ada harta, ada utang, ada modal. Nah, ini harta ini berpengaruh terhadap apa?
Jadi harta itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Nah, harta bertambah jika ada pembelian. Contoh misalnya kita membeli perlengkapan. Oh, berarti perlengkapan bertambah. Berarti hartanya bertambah. Membeli peralatan. Oh, peralatan bertambah. Oh, berarti hartanya bertambah. Nah, gitu. Atau pada saat penerimaan pendapatan. Nah, kita melakukan sebuah pekerjaan, kemudian mendapatkan uang. Nah, itu berarti kasnya bertambah. Kemudian harta juga bisa berkurang. Nah, berkurangnya dengan cara apa? Nah, jika ada pemakaian. Contohnya misalnya pemakaian perlengkapan, sultan, atau misalnya pembayaran beban, misalnya bayar listrik, bayar sewa, bayar iklan. Nah, itu mengurangi harta. Yang kedua, utang. Utang bisa bertambah juga bisa berkurang. Nah, utang berkurang jika ada pembelian utang bertambah jika ada pembelian kredit. Misalnya kita membeli perlengkapan secara kredit. Nah, itu timbul utang. Jadi pembelian peralatan bertambah, utang bertambah. Atau ada penundaan pembayaran. Ya. Kemudian utang berkurang jika ada apa? Nah, jika ada pembayaran angsuran atau ada pelunasan utang, nah, itu utang kita akan berkurang, kas berkurang, ya. Nah, sekarang modal juga bisa bertambah, juga bisa berkurang. Nah, modal bertambah tadi pada saat kita menanamkan modal kita bertambah. Kemudian jika ada pendapatan. Nah, pada saat kita menerima uang dari hasil apa yang kita kerjakan, maka modal kita bertambah. Berupa apa? Berupa pendapatan. Kemudian modal juga bisa berkurang. Jika berkurang itu jika pada saat apa? Jika pada saat ada pengambilan raib oleh pemilik perusahaan, pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, maka modal berkurang. Dan jika ada pembayaran beban. Nah, misalnya bayar listrik, bayar sewa, itu juga bisa mengurangi daripada modal. Selanjutnya kita lihat ke contoh soal. Kita mulai dengan membuat latihan persamaan dasar akuntansi. Kita buat pada saat kita melihat ada persamaan dasar akuntansi transaksinya, maka sebelum ke persamaan dasar akuntansi, maka kita akan membuat dulu analisisnya. Nah, kita lihat di sini ada transaksi laundry Tresna selama bulan Juli 2022. Nah, Nyonya Natresna ini pertama yaitu menyerahkan uangnya ke perusahaan. Nah, kalau dia menyerahkan uang ke perusahaan sebagai modal awal, maka kita harus menggarisbawahi bahwa yang di sana itu ada modal, itu adalah kata kunci. Jadi kata kuncinya adalah modal. Oh, kita berpikir, oh berarti modal bertambah. Nah, dia menyerahkan apa sebagai modal? Menyerahkan uang tunai. Oh, berarti kalau uang tunai itu termasuk ke dalam apa? Oh, termasuk ke dalam harta. Hartanya apa? Kas. Gitu. Oh, berarti kas bertambah. Jadi pada saat menyerahkan uang tunai ke perusahaan, maka modal bertambah, kas bertambah. Gitu. Ya. Kemudian tanggal 4, membeli peralatan laundry. Oh, berarti secara tunai. Berarti Nyonya Tresna membeli peralatan. Oh, berarti kata kuncinya adalah peralatan. Berarti peralatannya bertambah, kemudiannya kas berkurang. Tuh. Kemudian tanggal 5 dibeli perlengkapan secara kredit. Nah, berarti kata kuncinya adalah perlengkapan. Oh, berarti kalau kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Kemudian ini secara kredit. Kalau secara kredit berarti tidak mengeluarkan uang, berarti menimbulkan utang. Nah, berarti perlengkapan bertambah, utang bertambah. Kemudian menerima order dari pelanggan sebesar 1 juta. Nah, berarti melakukan pekerjaan. Tadi kata saya kalau melakukan pekerjaan berarti kita akan mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan itu termasuk ke dalam modal. Modalnya bertambah. Kas juga bertambah. Kemudian tanggal 12 dibayar utang. Nah, atas pembelian tanggal 5 Agustus. Berarti membayar utang. Nah, kalau kita membayar utang,
berarti kata kuncinya adalah utang. Utangnya berkurang. Kalau membayar berarti kas berkurang. Berarti utang berkurang, kas berkurang. Selanjutnya, kemudian mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, berarti modal berkurang berupa prepe tadi karena pengambilan pribadi. Kemudian kas berkurang. Kemudian tanggal 18 Agustus menerima order lagi gitu ya. Nah, kalau order itu pekerjaan. Jadi kalau kita menerima order berarti kita akan mengerjakan sesuatu dan mendapatkan uang. Berarti modal bertambah berupa pendapatan, kas bertambah. Gitu. Yang terakhir membayar listrik. Nah, ini membayar listrik. Tadi Ibu katakan membayar listrik, membayar sewa, membayar asuransi, membayar iklan itu termasuk ke dalam beban. Nah, beban itu termasuk ke dalam modal. Dan kalau membayar yang bersifat dengan modal yaitu modalnya berkurang. Modal berkurang berupa beban listrik, kas berkurang. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah dibuatkan contoh cara pengerjaannya. Nanti kalian lihat cara pengerjaannya langsung. Jadi sama saya tadi sudah dibuatkan analisisnya. Coba kalian nanti di rumah diteliti bagaimana caranya nih sampai Ibu membuatkan contoh pengerjaan soalnya seperti ini. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana nih sampai terjadi dari sebuah transaksi yang demikian kemudian sampai menjadi persamaan dasar akuntansi yang seperti ini. Oleh karena itu Ibu tugaskan sama kalian untuk meneliti sampai sejauh mana kemampuan kalian meneliti dari analisis transaksi sampai ke persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan pemaparan Ibu kali ini berguna buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian tetap senang belajar akuntansi. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan dalam belajar akuntansi dan mudah-mudahan yang terakhir adalah apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.